آله وأصحابه أجمعين أما بعد. وفي أول مرة نشكر إلى الله تعالى الذي قد أعطانا نعمة وهداية حتى نستطيع أن يجتمعنا في هذا المكان المبارك. صلوات وسلاما إلى حبيبنا ونبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قد حمل الناس من الظلمات إلى النور ومن الزمان المظلم إلى الزمان المنير. Tuan-tuan yang puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah malam ini Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya yang sangat luas kepada kita semua, sehingga kita boleh berjumpa berkumpul di tahun baru ini 1438. Tahun baru umat Islam sepi. Ini di Indonesia, bukan di sini ya. Yang kalau di Indonesia itu kalau tahun baru umat Islam sepi, di surau di masjid pun sepi. Tapi kalau tahun baru umat Kristen, tahun baru Masehi 1 Januari, gempeng. Ramai orang keluar malam-malam. Ibu-ibu, bapak-bapak siap-siap beli trompet. Trompetnya ditiup sampai pukul 12. Besoknya sakit tekak. Itulah yang tahun 1 Januari kan. Kalau kita tadi kita berdoa tutup tahun, betul ya? Ada doa kan setiap surau masjid. Beda dengan yang namanya tahun baru Masehi. Padahal itu tahun baru bukan umat Islam, tapi kenapa ramai orang mengada-ngada? Dibesar-besarkan. Tetapi bukan itu permasalahannya. Permasalahannya kita diberikan rahmat Allah boleh masuk kepada tahun baru ini. Semoga tahun yang akan kita hadapi lebih baik daripada tahun kemarin. Dalam ibadah, dalam apapun. Rugi kalau misalkan setiap tahun kita seperti itu, berjalan di atas jalannya rugi. Mesti ada peningkatan. Tuan-tuan mungkin pernah kita bagi tahu, ada seorang budak kecil yang bertanya sama bapaknya kan, "Pak, bolehkah kita tidak melakukan dosa dalam 1 tahun?" Bapaknya menjawab sambil geleng kepala, "Tidak boleh, nah. Dalam 1 tahun manusia pasti melakukan dosa." Tidak lupa, nah. Pres oren datang. Ada ustadz yang sudah lupa. Sampai mana tadi itu? Ini belum buka kitab belum ya? Tidak boleh nak. Dalam 1 tahun manusia mungkin melakukan dosa. Kemudian anak kecil itu bertanya lagi, "Kalau dalam 1 bulan macam mana Pak?" "Tetap dalam 1 bulan manusia pasti akan melakukan dosa." Terus Pak, kalau 1 hari bapaknya tetap sambil menggelengkan kepala, "Tidak mungkin nak, dalam 1 hari pun kita pasti akan pernah melakukan dosa." Budaknya sudah tayas tuh, tuan-tuan, tayas itu bahasa Arab nih. Tayas itu kalau bahasa Indonesianya frustasi, putus asa. Ini dalam bahasa Arab tayasun, dalam bahasa kita putus asa. Budaknya sudah putus asa, "Pak, kalau dalam 1 jam boleh tak kita tidak melakukan dosa?" Bapaknya terdiam, dan bapak ini menjawab dan menganggukkan kepala, "Boleh nah. Dalam 1 jam kita tidak mungkin melakukan dosa perdosaan." Anaknya tersenyum. Kemudian dia berkata, "Kalau begitu Pak, saya berniat dan berjanji dalam 1 jam saya tidak akan melakukan dosa perdosaan." Mungkin ini percakapan antara budak kecil dengan bapaknya, tuan-tuan. Coba bayangkan, dalam 1 tahun mungkin kita melakukan dosa perdosaan, dalam 1 hari, 1 bulan. Tetapi berniat untuk 1 jam ke depan, dalam 1 jam ini saya mesti tidak melakukan dosa. Boleh tidak? Boleh. Jam pertama tanpa
Jam kedua dengan, maksudnya jam pertama kita berniat tanpa apa? Tanpa marah-marah, tanpa hasad, dengki, tanpa adanya ria, takabur, tanpa adanya sombong. 1 jam pertama coba try. Kalau 1 hari tidak boleh, coba try 1 jam. Jam kedua dengan apa Ustadz? Dengan belas kasih, dengan kasih sayang, dengan senyuman, dengan ramah tamah. Itu jam kedua. Nanti jam ketiga ulang balik ke jam pertama, coba try, berniat dalam 1 jam saya tidak akan melakukan kemaksiatan. Kalau dalam 1 hari mungkin kita pernah dalam melakukan kemaksiatan, berniat dalam 1 jam, 1 jam, 1 jam, dan 1 jam. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sambung pembahasan bulan lepas. Bulan lepas kita membahas bahwa yang namanya rahmat Allah itu dekat kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Ketika kita berbuat kebaikan, maka Allah akan dekat dengan siapa? Dengan mereka yang kita berikan rahmatnya. Tetapi Allah memberikan pahala-pahala, Allah memberikan keutamaan bagi orang-orang yang memberikan rahmatnya kepada orang lain. Bulan kemarin kita sudah sambung sampai berapa ya? 3 atau 4. Kepada mereka lah Allah memperlakukan secara khusus dan istimewa, yaitu kepada orang-orang yang muhsinin. Orang-orang muhsinin itu orang-orang yang mempunyai kebaikan, yang berbuat baik. Yang pertama yaitu Allah mencintainya. Kalau kita sudah dicintai oleh Allah, subhanallah akbar. Dicintai sama manusia itu tidak akan lama, Pak. Cinta istri sama kita pun tak akan lama. Kita pun sama istri pun tak akan lama mencintainya. Tetapi kalau Allah sudah cinta sama hambanya, subhanallah, berat dan susah. Allah kalau cinta sama hambanya, Allah akan bagi ujian, Allah akan bagi dugaan, Allah akan bagi siksaan. Ulang, kalau Allah sudah cinta sama hambanya, Allah akan bagi ujian, Pak. Supaya apa? Supaya hambanya itu meningkatkan ketakwaannya. Di Garut 2 minggu lepas Allah uji dengan adanya banjir bandang. Banjir bandang itu artinya banjir besar. Yang terjadi meluapnya air sungai 20 meter dari atas ke bawah, tuan-tuan, ke air naik ke atas. Bukan dari laut, tapi dari sungai. Yang meninggal dunia sampai hari ini baru 30 orang, baru. Yang hilang 20 orang, belum dijumpai. Rumah yang rosak, hampir 500 rumah yang rosak di kampung kita, di Garut. Sebab hari-hari hujan lebat, Pak. Istri kita setiap hari, bang, boco, bang, boco, bang, boco. Aduh. Surau tak bocor, bilik budak-budak tak bocor, rumah kita bocor. Ustaz bagi tahu banyak besen, simpan pakai besen. Ternyata hari-hari hujan terjadilah banjir, tuan-tuan. Ujian daripada Allah, ujian bagi orang yang bertakwa. Tuan-tuan coba tengok di YouTube ya, rumah itu hancur, naik di atap apa namanya itu, air itu menutupi bumbung, habis semua. Alhamdulillah sekolah kita selamat, rumah Ustadz pun selamat. Sebab rumah Ustadz itu di tempat yang tinggi, tidak dekat dengan aliran sungai. Yang dekat dengan aliran sungai habis semua, habis semua. Terjadi hari Selasa malam pukul 2, orang sedang nikmat tidur begini, nak lari kemana? Padahal pihak kerajaan sudah bagi tahu, hati-hati hujan lebat 7 hari 7 malam. Semua orang mesti siap-siap. Ada orang yang keluar tapi yang mana mungkin adanya banjir. Memang belum pernah terjadi banjir yang namanya di Garut. Sebab jauh daripada laut.
Belum pernah banjir, Ustaz pun sudah umur sekarang baru 28 tahun belum pernah banjir. 28, 40, 28, nak muda je. Belum pernah terjadinya banjir. Tapi Allah bagi ujian bagi orang yang bertakwa apa? Dugaan bagi orang yang kadang-kadang takwa, kadang-kadang tidak takwa, kadang-kadang berbuat muhsin, kadang-kadang tidak. Itu dugaan. Dan siksaan bagi orang-orang yang tidak bertakwa. Ketika adanya banjir, 500 rumah hancur, air set, habis semua. Tidak pernah air banjir itu tiba-tiba. Ini nih rumah Haji Udin nih. Imam masjid belok, pusing airnya, tak ada, hantam sama. Ini nih rumah Haji Basri nih, Bilal Surau, pusing airnya, tak ada, hantam semuanya. Kecuali satu mahad 10 meter daripada air sungai tidak boleh meluap kepada mahad tersebut. Subhanallah. Itulah namanya kekuasaan Allah. Rumah semuanya hancur, tuan-tuan. Rumah imam, rumah najir, semuanya kena. Tetapi apa? Untuk orang yang bertakwa tadi namanya ujian. Untuk orang yang kadang-kadang takwa, kadang-kadang tidak, macam kita semua ini, kita macam Ustaz Hidayat ini kan, namanya dugaan. Untuk orang-orang yang tidak bertakwa namanya azab atau siksaan. Renungan buat kita. Allah mencintai seseorang itu bukan Allah memberikan rahmatnya terus-terusan, bukan Allah memberikan yang namanya harta terus-terusan, terus hartanya dibagi. Allah belum tentu cinta kepada orang yang kaya raya. Allah bagi terus hartanya, sila terus, belum tentu Allah cinta. Mungkin Allah marah, nih silakan hartanya aku bagi, tapi tunggu nanti di yaumul kiamah. Mungkin tuan-tuan, mungkin ada yang merasa, Ustadz aku hari-hari sholat berjamaah di surau, ada tazkiro ikut dengarkan, meskipun hari Sabtu pertama yang datangnya Ustadz Indon tak paham-paham, aku dengojo. Tapi kenapa Ustadz, yang namanya rezeki, kemudian ada saja musibah, mungkin Allah lebih sayang sama kita, tuan-tuan. Coba kalau kita ditakdirkan menjadi orang-orang yang kaya, mungkin kita lupa akan yang namanya surau. Kadang-kadang kita sibuk dengan harta kita. Keretanya banyak misalkan. Orang-orang kaya kan rumahnya itu kan 3 tingkat, tuan-tuan, betul kan? Biliknya pun banyak, pintunya pun banyak, di depannya ada apa namanya tuh? Penjaga itu pagat, sebab laki-laki. Kalau perempuan magat. Kalau pondan gat, mungkin begitu ya, dijaga itu. Kalau kita kan tak ada, tuan-tuan. Orang yang memberikan kebaikan kepada orang lain, Allah akan bagi kecintaan yang sangat luar biasa. Dalam Al-Quran diterangkan, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Wa ahsinu, dan berbuat baiklah, itu kan? Yang bulan lepas bisa ulang. Wa ahsinu, dan berbuat baiklah kalian semua. Innallaha, sesungguhnya Allah, yuhibbul muhsinin, mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Yang kedua apa? Allah memberikan pahala di dunia dan pahala di akhirat. Pahala hidup di dunia tiada lain adalah kehidupan yang sejahtera, bukan kekayaan yang banyak. Ingat, pahala di dunia bukan kekayaan yang berlimpah, tetapi hidup yang sejahtera, yang cukup. Betul cukup ya? Paham cukup, tuan-tuan? Kita itu kalau berdoa, ya Allah semoga hartaku cukup. Cukup untuk beli mobil kereta yang banyak, cukup beri rumah yang banyak, cukup kawin lagi, kan begitu. Cukup tuh ya. Jangan minta kaya, lebih baik minta cukup. Meskipun yang namanya kebahagiaan itu sesuatu yang belum kita miliki. Kadang-kadang yang namanya manusia begini, tuan-tuan. Ada orang hidup di bandar, dia menginginkan pergi ke kampung. Yang hidup di kampung menginginkan pergi ke bandar. Ketika musim kemarau, mereka akan bertanya bila hujan akan tiba.
Ketika musim hujan, ramai orang bertanya, bila musim kemarau akan tiba. Ketika duduk dalam keramaian, ramai orang yang mencari ketenangan. Ketika kita tenang-tenang, mungkin kita akan mencari yang ramai-ramai. Mungkin di sini ada yang bujang-bujang, akan mengeluh bila akan kawin. Sudah kawin, masih mengeluh bila kita akan mendapatkan anak. Sudah kawin, sudah punya anak, mengeluh. Kenapa? Bila kawin lagi. Ini tuan-tuan, manusia itu akan mendapatkan kebahagiaan sesuatu yang belum dia miliki. Padahal kalau sudah dia miliki, tidak ada apa-apa. Makanya kita mesti banyak-banyak bersyukur ketika sesuatu itu nampak indah, sebab sesuatu itu belum kita miliki. Ayatnya nih, sesuatu akan nampak indah, akan nampak cantik apabila belum kita miliki. Betul kan? Ya, pengalaman lah tuan-tuan ketika kita misalkan belum punya kereta. Wah, kalau punya kereta cantik begini begitulah. Ternyata sudah punya, biasa saja. Berarti kebahagiaan itu menurut pikiran kita sesuatu yang belum kita miliki. Kenapa? Sebab kita tidak mau bersyukurnya. Kalau sesuatu yang kita miliki kita syukuri kepada Allah, akan indah rasanya. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, coba bayangkan begini tuan-tuan. Ustadz punya daun kecil misalkan, daunnya sebesar inilah daunnya ya. Ini ilmu filsafat nih. Daun kecil, daun kan kecil kan. Daun kecil ini tidak mungkin menutupi bumi yang luas ini. Betul? Dan daun kecil ini tidak mungkin menutupi telapak tangan kita. Tidak akan tertutupi oleh daun yang kecil. Ini memang kenyataan. Tetapi kalau daun tersebut ditutup di depan mata kita, bumi akan tertutup, tangan pun akan tertutup. Betul? Ini filsafat, Pak. Ulah. Daun kecil tidak akan menutup telapak tangan kita. Tetapi kalau daun kecil itu menutup mata kita, maka akan bumi tertutup, telapak tangan pun tertutup. Seperti hati kita. Kalau hati kita tertutup oleh sesuatu yang buruk, meskipun kecil, maka semuanya itu akan nampak buruk. Hati kita tohiro, hati kita suci. Apabila tertutup dengan sesuatu yang buruk meskipun kecil, semuanya akan nampak buruk, semuanya akan nampak kurang dan kurang. Kenapa? Sebab hati tidak ditutupi dengan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu, coba bayangkan, berpikir jauh ke Garut, contohlah sekarang ke Garut, Sumedang, Bandung yang terjadi banjir itu. Bayangkan kalau banjir terjadi ke ini Setapak ya. Coba bayangkan. Ustaz kalau banjir senanglah Ustaz. Rumah aku tingkat 8. Kan tak kena, betul kan? Coba ketika banjir tingkat 8 tak kena, tiba-tiba hancur roboh, bagaimana? Kita masih nikmat, indah, merasakan ibadah di surau ini, merasakan tenang. Sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang ada di Garut sekarang bagaimana 1000 orang tuan-tuan mengungsi. Rumahnya hancur. Makan pun susah. Banyak orang bagi tetap yang namanya 1000 orang. Nak sholat pun susah. Mereka. Kita masih diberikan kekayaan, kita masih diberikan rahmat oleh Allah. Kenapa kita tidak bersyukur? Di tahun baru ini mesti banyak-banyak meningkatkan ibadah kita. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, Allah terus menambahkan kebaikan yang lebih banyak. Apabila kita berbuat kebaikan, maka Allah akan terus bagi. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur, maka aku akan tambahkan rizkiku. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat,
Allah tidak mensia-siakan seluruh apa yang diperbuat oleh manusia atau oleh kita. Sesuatu amal ibadah, sekecil amal ibadah pun kita akan dikira, dihitung oleh Allah. Malaikat yang di kanan tak pernah ngantuk, yang di kiri tak pernah ngantuk. Kalau kita kan ngantuk terus. Kalau malaikat tidak pernah ngantuk, tuan-tuan. Kalau malaikat ngantuk, rugilah. Ketika kita sholat, ketika kita ibadah, malaikat ngantuk tidak dicatat, rugi. Malaikat yang di kanan, yang di kiri, di kanan mencatat kebaikan, di kiri mencatat keburukan, malaikat tidak pernah ngantuk. Allah akan memberikan. Allah akan memberikan sesuatu yang lebih baik. Tetapi ada sebuah cerita yang namanya Nabi Musa alaihissalam. Tuan-tuan, Nabi Musa itu gelarnya apa? Ada yang Ustaz sudah bagi tahu kan? Nabi Musa itu bergelar apa? Kalimullah. Orang yang boleh berbicara langsung dengan. Jadi Nabi Musa itu gelarnya itu Kalimullah, orang yang boleh berbicara langsung dengan Allah. Jadi beliau itu berbicaranya langsung. Kalau Nabi Isa ruhullah. Nah, Nabi Isa ruhullah. Jadi ruhnya Allah. Nabi Musa kalimullah. Ketika suatu hari Nabi Musa di dalam sebuah riwayat dia bertanya kepada Allah, "Ya Rabbi, ibadahku sudah banyak. Setiap hari aku ibadah. Dan ibadah apakah yang membuatmu bahagia, gembira atau senang?" Ini Nabi Musa bertanya sama Allah, "Ya Allah, aku ini ahli ibadah. Tetapi ibadah yang mana yang membuatmu bahagia ya Allah? Membuatmu gembira?" Kemudian Allah menjawab, "Wahai Musa, ibadah salatmu itu untuk dirimu sendiri. Sebab salat, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar." Salat itu akan mencegah fahsya dan munkar, keburukan, kemungkaran. Fahsya ya, bukan fahsya nih. Kalau fahsya itu fahsya sana, artis. Ya, ini fahsya. Ya. Salat untuk diri kita, Pak. Puan-puan salat itu akan mencegah fahsya dan munkar. Tidak mungkin namanya orang masuk surau. Misalkan sebelum sholat, selepas sholat sudah ada niat untuk berbuat kejahatan. Tidak, orang masuk sholat, orang sholat, lepas sholat akan tertinding. Untuk kita sholat ini. Oke, yang lebih logiknya begini. Misalkan puan-puan punya hajat yang lambat Allah kabulkan. Ustaz bagi tahu, shalu rakaataini, sholatlah 2 rakaat. Punya hajat ingin rezekinya berkah, sholat duha. Punya hajat yang lama Allah kabulkan, sholat malam, sholat tahajud atau sholat hajat. Dengan sholat. Kata Allah, sholat itu untukmu. Zikir untukmu, untuk menenangkan dirimu. Orang-orang berzikir, Ustaz Hidayat mengajarkan 7 kalimat thayyibah. Untuk kita, Pak. Tuan-tuan, ketika gundah gulana hati tak tenang, pikiran rungsing, berzikir. Masih rungsing, masih tak tenang, baca Quran. Kenapa? Kalau baca Quran kompom tidak akan pening. Kenapa? Sebab ngantuk dan tidur. Coba bayangkan kan orang baca Quran, a'udzubillah, baru 1 muka sudah kompom tidak akan pening. Jadi kalau misalkan tuan-tuan rungsing, baca Quran. Bukan hilang peningnya tapi tidur. Orang tidur kan tak pening, tapi lepas tidur, bangun tidur pening. Sampai mana tadi itu? Salat untukmu, baca Quran, zikir untukmu, puasa pun untukmu. Untuk apa? Untuk menahan hawa nafsu. Tetapi yang aku paling sukai ibadahmu yaitu apa? Akhlakul karimah, sedekah, wakaf, zakat. Sebab ketika kita bagi sedekah dan zakat, disitulah adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, ketika masukkan uang dalam tabung tuh, apakah ada timbal balik untuk kita? Tak ada kan? Ambil duit, pam. Ambil duit, pam. Zakat kira-kira bagi. Zakat kira-kira bagi. Tidak ada untuk kitanya.
Maka Allah bahagia ketika orang-orang berbuat akhlakul karimah, zakat, sedekah, infak. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Terus kalau sholat, puasa, Ustaz, tak baik, memang kewajiban kita. Tetapi Allah tidak akan bahagia orang-orang semuanya, seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini tidak sholat semuanya, Allah akan rugi. Tidak. Tuan-tuan tak berzikir, tuan-tuan tak baca Quran, Allah akan rugi. Tidak. Kalau bahasa Jermannya ora, betul kan? Ustaz pun tak paham bahasa Jawa nih. Kita semua tak sholat, apakah Allah akan rugi? Tidak. Allah akan miskin? Tidak, Pak. Tidak akan rugi, tidak akan apa-apa. Tenang saja, yang namanya Allah, innallaha ala kulli syai'in qadir. Yang rugi siapa? Kita. Sesuatu amalan kita ini akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahun lepas berpikir apa yang aku lakukan ya? Banyak dosanya, banyak pahalanya. Tetapi jangan ingat-ingat pahala. Mesti mengingat-ingat dosa. Kalau orang yang mengingat-ingat pahala, berarti orang itu tidak baik, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanda-tanda orang yang baik yaitu orang yang selalu ingat akan dosa-dosanya. Yang kedua, yang melupakan pahala ibadahnya. Itu orang-orang yang baik. Yang ketiga apa? Yang dia tidak melihat ke atas kepada orang yang lebih bagus kekayaan orang lain. Tetapi dia akan melihat ke atas ibadahnya orang lain. Itu orang-orang yang terbaik menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, tuan-tuan, Allah memberikan hikmah dan ilmu. Hikmah itu artinya bijaksana. Orang yang mempunyai ilmu hikmah, dia itu akan bijaksana. Dan orang yang bijaksana namanya hakim, ya. Tapi banyak hakim yang tak bijaksana. Kalau ada duit, kompom bijaksana. Tak ada duit, tak bijaksana. Itu di sana, Pak, ya, bukan di sini. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, walamma balagha asyuddahu atainahu hukman wa ilma wa kadzalika najzil muhsinin. Dan tatkala dia cukup dewasa, kami berikan kepadanya hikmah dan ilmu. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Wa kadzalika najzil muhsinin. Quran surat Yusuf 22. Jadi yang kelima itu apa? Orang-orang berbuat kebaikan, memberikan rahmatnya kepada orang lain, Allah akan berikan hikmahnya. Kenapa? Orang yang bertakwa, yang banyak rahmatnya itu, dia itu akan betul dalam melakukan sesuatu. Orang yang betul-betul banyak rahmatnya itu, dia itu akan betul-betul ketika dia melangkah ini apakah benar atau salah, sebab dia akan berpikir. Fakir qabla an ta'zima. Itu dalam ilmu filsafat, berpikirlah sebelum kamu melakukan. Bermuhasabah sebelum kamu melakukan. Sebab apa? Muhasabah itu bukan hanya berpikir selepas kita berbuat. Tetapi bisa pernah bulan Ramadan kan, muhasabah itu sebelum beramal, ketika beramal, selepas beramal. Amal itu artinya pekerjaan, Pak. Sebelum mengerjakan sesuatu kita mesti muhasabah. Ini yang akan kita lakukan nih hari ini baik tak? Oke, kalau baik untuk kita, apakah baik tak untuk orang lain? Ada manfaatnya tidak untuk kita? Ada manfaatnya tidak untuk orang lain? Itu namanya muhasabah. Jadi muhasabah itu bukan hanya ketika malam-malam duduk seorang-seorang kemudian berpikir, memang itu muhasabah. Tetapi hakikat daripada muhasabah itu sebelum mengerjakan sesuatu dan ketika mengerjakan sesuatu, ketika kita sedang mengerjakan, ini kerjaan aku ini ada manfaatnya tidak ya untuk orang lain? Ketika melakukan pekerjaan, kalau dipikir-pikir tidak ada manfaatnya, berhenti. Selepas ba'da amal, selepas melakukan pekerjaan, yang namanya muhasabah. Yang keenam, tuan-tuan, Allah memberikan kegembiraan. La yanalallahu luhumuha wala dima'uha
walakin yanaluhu at-taqwa minkum. Kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Quran surat Al-Hajj 37. Demikianlah Allah telah menundukkannya untuk kamu supaya kamu mengagungkan Allah terhadap hidayahnya kepada kamu. Dan berilah kegembiraan kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Subhanallah. Allah akan memberikan kegembiraan di dunia dan kegembiraan di akhirat. Coba bayangkan tuan-tuan, ketika misalkan tuan pengurusi di sini ya, oh tuan-tuan, puan-puan, silakan datang ke masjid untuk sholat berjamaah, sholat maghrib. Selepas sholat berjamaah nanti insya Allah pihak surau akan bagi ampau, di dalamnya 100 Rm semuanya, kompom penuh. Betul kan? Kompom penuh Pak. Tetapi ketika Allah barang siapa yang melakukan sholat berjamaah, meskipun Ustaz Hidayat tadi tidak sholat berjamaah ya, tadi Ustaz Hidayat tak sholat berjamaah, aku kesiangan Pak. Sekarang itu maghribnya 7.10. Nah 7.10 kita gerak tadi itu pukul, sebab kuliah dulu di mana tuh Sungai Buloh, lepas Sungai 6.30, habis kuliah 6.30, Ustadz lari ke sini pun tetap tak sempat. Tapi kalau maghrib semacam biasa 7.25 sempat ya. Tadi kita tak sempat berjamaah, mohon maaf ya, bukan apa-apa. Ustadz pun nak berjamaah tuan-tuan, tapi kita tadi masbuk lah, sebab kita di jalan. Kalau kita pun sholat di di highway pun takut kena langgar sama kereta kan. Jadi ya Ustadz terpaksa Ustadz langsung datang ke sini. Sambung tadi itu. Jadi yang namanya yang keenam itu yaitu Allah memberikan kegembiraan di dunia dan kegembiraan di akhirat. Coba bayangkan kalau pihak pengerusi di sini, siapa-siapa yang masuk surau sholat berjamaah terus akan dibagi ampau terusan, oh penuh Pak. Tapi ketika Allah memberikan di dalam Al-Quran, dalam Al-Hadis, siapa orang yang bertakwa kepada Allah dengan takwa yang sesungguhnya, surga bagiannya, rileks, tenang. Kecuali bagi orang-orang yang khasiin, yang khusyuk. Mungkin kita pernah merasakan dulu ketika masih bujang-bujang atau masih umurnya muda-muda tuan-tuan. Tengok, mungkin kalau ada di antara kita, semoga tidak ada, ketika dengar azan rileks saja kan. Tengok surau itu, Allah pergi ke surau, orang-orang surau. Macam nak ikut-ikut datang ke surau itu macam malas gitu kan. Mungkin dulu. Ustaz pun pernah merasakan seperti itu ketika budak-budak dulu kan. Nak pergi ke masjid macam malas, apa dia masjid itu. Tapi kalau sekarang sebab kita sudah yang namanya menjadi orang-orang yang muhsin, orang-orang yang menjadi pilihan Allah, tuan-tuan ini pilihan, puan-puan ini pilihan. Nak datang ke surau hari-hari, setiap hari ada tazkirah itu berat Pak. Tuan-tuan datang ke sini berat, godaannya, cabarannya banyak. Tuan-tuan akan jawab sendiri, cabaran tuan-tuan datang ke sini banyak tak cabarannya? Banyak. Puan-puan banyak datang ke sini, kecuali orang yang sudah terbiasa dan orang-orang yang sudah menjadi pilihan Allah. Kita ini pilihan, Pak. Tadi tuan yang di sini, kita ini datang sebagai pilihan-pilihan Allah untuk menjadi tetamu-tetamu Allah. Coba bayangkan, kita nanti akan merasakan bagaimana indahnya ketika kita duduk di sini, indahnya ketika kita mendengarkan tazkirah, nanti akan terasa ketika kita ada di dalam alam barzah. Semoga kita nanti itu indah, sejuk, tenang, macam kita duduk di surau ini. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Aminnya tidak mau amin sebab di alam barzah kan takut mati gitu kan, jadi tak amin cepat gitulah. Ustaz pun paham. Jadi kalau tuan-tuan cepat amin kan nak cepat mati kan begitu. Jadi tak cepat amin gitu kan. Kalau amin kan usah pergi cepat mati itu. Aminnya seorang. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah ya Subhanahu wa taala, yang ketujuh, yang terakhir. Di surga dapat langsung melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Orang-orang yang memberikan rahmatnya kepada orang lain
Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah wa la yarhaqu wujuhahum qataru wa la dhillah ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Bagi orang-orang yang berbuat baik ada pahala yang terbaik di surga dan tambahannya, dan muka mereka tidak ditutupi debu hitam dan tidak pula kehinaan. Mereka itulah penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Quran surat Yunus ayat 26. Semoga kita termasuk orang-orang yang masuk surga tanpa dikira, tanpa dihisab. Tuan-tuan, kan kita itu nanti itu macam baju kotor. Baju kotor itu tak mungkin tiba-tiba masuk dalam almari, betul kan? Baju kotor dilipat-lipat dalam almari. Tidak, baju kotor itu masuk dalam peti sejuk. Peti sejuk. Apa namanya? Mesin basuh. Ini kalau masalah peti sejuk ada sebuah cerita, tuan-tuan. Ada lembu. Lembu ini bermimpi. Seekor lembu bermimpi, dia bermimpi kawannya, ada dua orang bermimpi, dua orang kawannya itu sedang bermain-main di surga. Lembu bermimpi, tuan-tuan. Lembu ini lihat kawannya bermain-main di surga. Yang satu kawannya itu makan rumput yang berada di surga. Rumputnya hijau, cantik, bagus. Wah, macam ini kan. Wah, rumputnya tuh hijau. Hijau, ya. Hijau. Rumputnya hijau, cantik, bagus. Kemudian lembu yang satu lagi dia makan rumput, rumputnya itu tapi bukan biru, bukan ya. Kuning. Oranye kuning. Ya Allah Akbar. Oh, bukan politik, hati-hati, bahaya nih. Yang satu lagi rumputnya itu rumput di atas ais. Jadi ais, banyak ais. Lembu yang bermimpi itu dia kemudian datang kepada kawannya itu, bertanya sama lembu yang berada di atas rumput yang hijau. Bu, kenapa ente sampai masuk surga makan rumput yang hijau-hijau cantik bagus? Alhamdulillah, bulan lepas aku dikorbankan oleh orang-orang yang bertakwa. Terus habis dagingnya. Yang satu lagi, kamu kenapa? Alhamdulillah, aku juga dikorbankan, tapi daging aku masih ada dalam peti ais. Gitulah tuan-tuan ya. Makanya yang masih ada dalam peti ais itu tolonglah cepat-cepat habiskan, kan begitu tuh. Allah Ustaz, aku masih ada Ustaz. Ini lembu menggigil, tuan-tuan tuh. Kasihan kan? Betul tak? Sudah habis kan? Udah belum lagi tuh. Ada yang 1 tahun, tuan-tuan tuh. Sampai tak habis-habis. Alhamdulillah kan di kampung kita Ustaz dapat 2 ekor lembu. Alhamdulillah ya. 2 ekor lembu. Kita pun pusing-pusing cari-cari pun alhamdulillah dapatlah. Jadi satu keluarga ini dapat setengah kg. Satu keluarga dapat setengah kg dengan tulang-tulang semuanya. Dan alhamdulillah sekolah kita pun dapat dengan 1 kali masak, 1 kali habis. Wah, mantap kan? Mantap pening kepala. udah seronok, udah beli ini beli apa namanya tuh? Tusuk, apa sih ya? Tusuk sate. Oh, apa namanya? Jari. Itulah lidi ya. Itulah Ustaz pun tak paham apa. Yang di Indonesia namanya tusuk sate. Sudah siap-siap beli tusuk sate dengan arang tuh. Kata istri kita lah, abang tengok bang, budak-budak kita pun sudah semangat beli ini untuk sate kan, ternyata dagingnya dapat sedikit, tapi langsung habis. Alhamdulillah. Abang dapat tak di Malaysia dagingnya? Alhamdulillah tak dapat. Ustaz tak dapat. Kalau Ustaz memang tak dapat, tapi hari-hari makan daging kan, seperti itu. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir tadi, kita akan berjumpa dengan Allah, semoga tanpa dihisab. Kalau dihisab dulu, otomatis masuk ke mesin basuh, dibagi deterjen, dipusi gubrak supaya bersih.
dibuang airnya, dimasukkan airnya, dipusing supaya bersih. Selepas bersih, disidai, dijemur. Sudah dijemur, dia apa namanya? Itulah, dilicin. Betul kan? Dengan yang panas, itu licinnya bukannya sejuk. Selepas dilicin, dilipat, disimpan di lemari. Tidak mungkin baju kotor langsung disimpan di lemari. Sama seperti kita. Kita ini banyak dosa. Masuk dalam neraka, dibasuh dulu. Tapi ada orang-orang yang tidak akan masuk dalam neraka, tiba-tiba langsung masuk ke dalam surga. Siapakah mereka? Ini kata kawan kita, kalau nak masuk surga cepat-cepat, banyak maksiat betul-betul. Jangan ibadah sedikit pun. Maksiat hari-hari. Kenapa? Saking geramnya tuh malaikat, nak dibaling ke surga, nak dibaling ke neraka, terlajak ke surga. Terlajak. Jadi kan masuk surga tuh kan. Orang-orang yang tidak akan masuk neraka, langsung masuk surga, tuan-tuan kan sudah paham siapa mereka? Pertama, Haji Samsudin? Bukan. Haji Mabrur. Haji Mabrur itu apa Ustadz? Yang mudah-mudah sajalah Haji Mabrur. Sebelum berangkat haji dia kedekut. Pulang daripada haji datang ke surau bagi sedekah. Bam. Sebelum berangkat haji kalau sedekah kira-kira tengok biru 50 simpan balik. Tengok kuning 20 simpan balik. Tengok yang merah 10 ringgit simpan. Tengok hijau 5 ringgit simpan. Tengok biru, kompom biru yang agak muda RM1. Diambil, dilipat-lipat di dalam. Masukkan dalam tabung. Bam! Ternyata salah ambil. Yang dimasukkan biru yang RM50. Mampus dah. Tuh kan tengok, hati-hati tuan-tuan. Awal ahli sedekah, pulang haji, ahli sedekah mabrur hajinya. Sebelum berangkat haji tengok surau malas, dengarkan tazkirah panas telinga. Pulang daripada haji, salat berjamaah, dengarkan tazkirah, namanya haji mabrur. Mabrur itu apa? Boleh meningkatkan ibadahnya sebelum berangkat haji. Dia sebelum berangkat haji, selepas berangkat haji dia meningkatkan ibadahnya. Seperti itu. Paham ya? Haji mabrur kan? Tuan-tuan, semoga kita yang ada di sini Allah takdirkan untuk berangkat ibadah haji. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang sudah berangkat, semoga tuan-tuan semuanya mempunyai gelar menjadi haji yang mabrur. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tapi kalau boleh nanti pergi haji jangan ada yang suka isap rokok ya. Nanti bukan haji mabrur, nanti haji Marlboro nantinya. Ya, hati-hati. Di sana itu ramai yang isap rokok. Betul gak Tuan Haji? Ada kan? Lepak-lepak di tepi jalan. Kayak pakai kain pelikat. Orang kita tuh orang Madura. Mantap gila. Mantap. Ustaz dulu ketika berangkat tahun 2004, Pak, itu di dalam apa Pak? Siap-siap Ustaz. Bekal kita di sini mahal. Apa Pak? Tak payah Ustaz, tak payah. Apa Pak? Tak payah. Apa? Ternyata ditengok rokok. Innalillahi. Silakan. Sambung. Yang terakhir yaitu Allah membuat indah hidupnya di muka bumi ini. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, di dalam Quran surat An-Nahl ayat 30. Dan dikatakan kepada orang-orang yang bertakwa, apakah yang telah diturunkan oleh Tuhanmu? Mereka menjawab, Allah telah menurunkan kebaikan. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini mendapatkan pembalasan yang baik, dan sesungguhnya kampung akhirat adalah lebih baik, dan itulah sebaik-baiknya tempat bagi orang-orang yang bertakwa. Quran surat An-Nahl ayat 30. Itulah balasan orang-orang yang memberikan rahmatnya kepada orang lain. Allah turunkan rahmat ke muka bumi ini, kemudian kita dapat, kita bagi kepada orang lain. Supaya apa? Supaya Allah memberikan rahmatnya yang lebih banyak kepada kita. Bagaimana kalau Allah memberikan rahmat kepada kita, sedangkan kita tidak memberikan rahmat kepada orang lain? Orang yang niaga itu nak punya untung, dia mesti punya modal. Betul kan?
Ada modalnya baru dapat untung. Kita masih berbuat baik kepada orang lain, baru orang itu akan memberikan rahmatnya kepada kita. Oh ya tuan-tuan, tadi itu orang yang berangkat haji, yang haji mabrur. Terus yang kedua itu apa tuan-tuan? Yang tidak akan dihisab itu apa? Orang yang mati syahid. Betul ya? Yang mati syahid, Pak. Mudah-mudahan kita semua ini menjadi orang-orang yang mati syahid. Bagaimana Ustaz? Mudah tuan-tuan. Pulang dari sini, meninggal dunia, mati syahid, langsung masuk surga. Tidak akan dikira, langsung dimasukkan ke dalam surga. Di alam barzah macam tidur, nanti bangun dibangkitkan masuk dalam surga. Kenapa? Orang yang pergi dan kembali pulang untuk mencari ilmu, ketika meninggal dunia di jalan, kata Rasulullah SAW, dia termasuk bahwa fi sabilillah. Nah tuan-tuan, mati syahid. Nah Ustaz, tapi jangan sekarang. Kan begitu tuh. Jangan sekarang. Sama Ustaz pun zaman sekarang kan begitu. Yang ketiganya apa? Orang yang ahli sedekah. Ahli sedekah akan masuk surga tanpa dikira, tanpa dihisab. Dan yang keempatnya, orang yang mengamalkan, yang mempunyai ilmu dan mengamalkan ilmunya. Ulama yang mengamalkan ilmunya dengan ikhlas, dia akan masuk surga tanpa dikira, tanpa dihisab. Semoga kita termasuk orang-orang yang 4 golongan ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dari Ustaz cukup sekian. Mohon maaf atas segala kekurangannya tuan-tuan. Di awal tahun baru ini Ustaz mohon maaf apabila kita banyak salah dan silapnya. Kata-kata Ustaz memang banyak yang kasar ya. Sebab Ustaz makhluk kasar, bukan makhluk halus. Iyalah, ya kan? Ya Ustaz kan makhluk, bukan makhluk halus gitu. Apabila banyak salahnya, Ustaz mohon maaf. Ada pepatah mengatakan, masih ingat kan? Apabila ada jarum yang patah, siapa yang patahin? Kalau ada kata-kata yang salah, mohon maaf zahir dan batin. Apabila ada jarum yang patah, jangan disimpan sampai berkarat. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon maaf dunia akhirat. Apabila ada jarum yang patah, jangan disimpan di peti besi. Kalau ada kata-kata yang salah, jangan repot sama polisi. Kan begitu tuh ya. Takut tuh tuan-tuan. Yang terakhir dari Ustadz malam ini, puan-puan, tuan-tuan, Ustadz memohon sama antum jemaah semuanya, marilah kita bantu bencana korban yang ada di Garut. Ketika kita memberikan rahmat kita sedikit berupa RM1, RM10, berapapun kita mampu untuk mereka, Allah sangat gembira dan sangat suka dengan akhlak kita. Malam ini Ustaz tidak akan kutip untuk sekolah kita, Ustaz akan kutip untuk korban, dan rencananya kalau ada anak-anak atau budak-budak yatim daripada bencana Garut tersebut, Ustaz akan ambil dan duduk di sekolah kita, insya Allah. Kalau Allah memberikan rezeki dan rahmat yang lebih, kita akan punya rencana seperti itu. Setiap hari Ustaz, kalau ada kuliah Ustaz kutip, 2 hari, 3 hari Ustaz antar. Dan alhamdulillah Ustaz dan Ustazah di sana itu mereka bantu hari-hari. Istri kita pun biasanya tidak pernah panas-panasan kan, ketika ada bencana tersebut keluar. Bawa apa namanya itu, pacul, you understand pacul? Tak tahu paculnya apa ya, Ustaz pun tak tahu. Untuk mencangkul itu apa namanya tuh? Untuk mencangkul ketika lagi mencangkul yang sampah-sampah itu terdapat yang namanya mayat. Innalillahi. 30 orang tuan-tuan yang meninggal dunia. 20 masih hilang dan sampai sekarang belum ketemu, dan yang sudah meninggal pun sampai sekarang belum bangkit lagi. Iyalah kan. Kadang-kadang iya ke Ustaz. Coba tuan-tuan tengok di YouTube ya. Ketika melihatnya pun kadang-kadang ngeri. Itu baru 30. Di Aceh 300.000. 300.000 Pak, bukan ringgit, rupiah. Kan begitu tuh rencananya. Bayangkan, macam ikan bilis. Ini pun 30 disejarahkan sampai merinding tuan-tuan. Ustaz tengok kawan-kawan kita bagi gambar, video dan WhatsAppnya tuh kepada kita. Ustaz pun nangis. Kita orang Garut, Ustaz putra daerah Garut. 2 orang yang kutipkan di sini,
melalui kawan-kawan kita pekerja Muslim Indonesia. Pekerja-pekerja Indonesia dengan kawan-kawan kita dan melalui Ustaz Hidayat, melalui kita lah. Jadi kalau kawan-kawan kita yang pekerja Muslim Indonesia itu, yang orang Indonesia, hari Selasa lepas mereka pergi ke Garut. Ada rencana katanya di Masjid Section 24, tak tahu rencana bila mereka akan ke Garut, tapi dia pun belum call kita. Tapi kalau ngajak Ustaz pun tak nak pulang ke Garut. Sebab kenapa? Di sini baru 1 bulan. Nah, ya. Kalau sudah 3 bulan Ustaz pulang. Insya Allah kita pulang nantilah tahun Desember akhir. Jadi untuk itu tuan-tuan, niatkan untuk kita, semoga rahmat yang kita berikan hari ini, malam ini untuk bencana korban di Garut, semoga kita dilindungi, didinding daripada musibah daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dari saya cukup sekian, mohon maaf apabila banyak salah dan silapnya. Tiada gading yang tak retak, tiada laut yang tak berombak, tiada tuyul yang tak botak. Tapi tidak setiap yang botak itu tuyul. Ya. Jadi jangan ini botak ini tuyul, bukan. Banyak salah dan banyak silapnya. Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.